Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita memulai renungan harian pada Senin sore hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dari pagi hingga sore hari ini Tuhan, segala aktivitas kami Engkau sertai Tuhan. Kiranya semua aktivitas kami Tuhan, semuanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapa, sebenarnya kami mendengarkan firman-Mu, Kau bukalah mata hati dan pikiran kami Tuhan, teruslah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyingkapkan setiap selubung-selubung yang menutupi kami Tuhan. Dan pakailah kami menjadi fakta sabda-Mu, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bagaimana kabar Anda pada hari ini, pada sore hari ini? Semuanya baik-baik saja dalam nama Tuhan. Amin. Lihat pada sore hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 hingga ke-8 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan dilanjutkan ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah pada kita. Allah adalah kasih. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam hukum perjanjian lama, hukum Taurat, terdapat 10 firman Tuhan yang disampaikan dalam 2 loh batu, yang disampaikan pada Musa dan diteruskan kepada umat-umat Allah. Amin. 2 loh batu itu, loh batu yang pertama adalah semua hukum yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah, yaitu dari hukum yang pertama hingga yang ketiga. Dan loh batu yang kedua adalah loh batu yang mengatur hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, terdapat dalam hukum yang keempat sampai dengan hukum yang ke-10. Nah, di dalam ke-10 hukum Taurat itu, pada perjanjian baru, Tuhan Yesus menggenapinya, menyempurnakannya menjadi 2 hukum kasih. Yang pertama, berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah, yang tertera dalam hukum yang pertama hingga yang ketiga, disempurnakan oleh Yesus menjadi hukum cinta kasih yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap perkataanmu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap pengetahuanmu. Dan hukum yang kedua, hukum cinta kasih yang kedua, adalah hukum yang disempurnakan dari hukum Taurat yang keempat hingga yang ke-10, menjadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada waktu Yesus menerangkan hukum kasih itu, ada ahli Taurat yang bertanya pada Yesus, "Guru, di manakah hukum yang pertama dan yang utama?" Kata Yesus kepada ahli Taurat, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia." Amin. Jadi, pada ayat ini dijelaskan bahwa hukum kasih itu adalah hukum yang utama dan yang pertama. Amin. Hukum kasih adalah hukum yang mengatur bagaimana kedekatan kita dengan Allah dan dilanjutkan dengan kedekatan kita dengan sesama manusia. Amin. Di dalam ayat yang ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Amin. Kasih Allah yaitu Allah yang menjadikan dirinya sebagai manusia di dalam diri Yesus Kristus untuk turut menanggung, turut merasakan segala beban manusia.
untuk turut membebaskan manusia daripada dosa. Amin. Itu kasih Allah. Sebab dikatakan dalam ayat Alkitab bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia ini, maka dia rela mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan dunia. Amin. Ini dikatakan bahwa Allah itu mengorbankan dirinya sendiri, menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Allah ingin semua manusia itu tidak binasa dalam kuasa iblis, tetapi Allah ingin bahwa semua manusia itu percaya. Amin. Dan itulah kasih Allah. Lanjut, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Jadi, ini berarti bahwa kita mengasihi sesama manusia karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Tuhan mengasihi kita, Allah mengasihi kita bukan semata-mata itu kita terima secara cuma-cuma. Ya, memang kita terima secara cuma-cuma. Tetapi Allah juga ingin kita untuk mewujudkan cinta kasih itu kepada sesama manusia. Untuk mewujudkan kasih Allah yang sudah kita terima itu agar orang lain atau saudara-saudara kita yang lain itu bisa melihat kasih Allah lewat saudara-saudara. Bisa melihat bahwa Allah hadir dalam diri kita semua. Kita diajak untuk menjadi pewarta sabda Tuhan. Kita diajak untuk menjadi cinta kasih Allah. Kita diajak untuk menjadi garam dan terang dunia. Amin. Ayat yang ke-7 berkata, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dan dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Ini sama seperti ayat sebelumnya, yaitu jika Allah adalah kasih dan orang itu melakukan kasih, maka orang itu berada di dalam Allah. Seperti contoh, di dalam perjanjian baru, ada murid-murid Yesus yang berkata, Guru, itu ada orang yang bukan orang sakit mengusir roh jahat di dalam namamu. Tetapi apa kata Yesus? Biarkan saja. Mereka juga termasuk bagian kita. Itu artinya apa? Bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran, setiap orang yang melakukan kasih, itu juga bagian daripada Allah. Itu juga bagian daripada murid-murid Yesus. Atau bisa dikatakan, orang-orang yang melakukan kebenaran Allah, itu adalah orang-orang yang juga dekat pada Allah. Karena Allah pada dasarnya kasih. Kasih tidak memandang apapun. Kasih tidak memandang latar belakang mana. Tidak memandang kita berasal dari mana. Tidak memandang kita dari siapa. Kita dari orang tua siapa, keluarga siapa, punya harta berapa. Kasih tidak memandang itu, saudara. Tetapi kasih itu dinyatakan. Ada ayat berkata, sebab seluruh surga bersuka cita karena satu orang bertobat. Amin. Itu artinya apa? Jika satu orang saja bertobat dan mengikuti Allah, semua surga bersuka cita. Apalagi dari hal kecil, yaitu kasih. Ini artinya bahwa kasih itu memiliki peranan penting antara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam. Itulah kasih yang menyatukan. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dan doa, saya ingin tanya pada saudara yang sudah memiliki pasangan. Amin. Alasan Anda mencintai pasangan Anda, alasan Anda hidup selibat bersama pasangan Anda itu apa? Kalau menurut psikologi, alasan untuk mengasihi orang lain
atau mencintai orang lain karena dia berbuat baik, itu bukanlah cinta, tetapi itu adalah balas budi. Kalau orang mencintai orang lain karena kaya, ganteng, atau karena punya jabatan, itu bukan cinta kasih, tetapi itu adalah sugesti atau bisa dinamakan dengan obsesi. Kita terobses karena orang lain itu lebih daripada kita. Amin. Jika kita mencintai orang lain karena dia sudah memberikan semuanya pada kita, itu juga bukan cinta kasih. Karena kita bisa jadi jatuh ke dalam rasa bersalah atau rasa kasih. Kita lebih mengasihi orang, kita lebih mengasihani, mempunyai rasa kasihan pada orang yang telah berbuat baik pada kita daripada kita melakukannya dengan ikhlas. Jadi alasan cinta kasih itu tidak ada alasannya. Mau kamu mencintai pasangan kamu, pacar kamu, sahabat-sahabat atau teman-teman, itu tidak ada alasannya. Justru cinta kasihlah yang menyatukan. Cinta kasihlah yang menyatukan dari berbagai latar belakang, dari berbagai kekurangan dan kelebihan, dari berbagai asal. Amin. Tuhan adalah kasih. Maka daripada itu Tuhan menyatukan orang-orang yang percaya pada Dia di dalam kerajaan surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada sore hari ini mengingatkan kita untuk terus melakukan kehendak-Nya, mengingatkan kita untuk terus mewartakan setiap cinta kasih Allah, agar orang-orang di sekitar kita melihat bahwa Allah ada bersama kita, dan mereka juga melihat bahwa cinta kasih Allah telah dinyatakan pada kita. Maka daripada itu, kita tidak boleh egois, tidak boleh pelit. Kita harus membagikan apa yang kita dapat daripada Allah, supaya orang lain juga merasakan kebahagiaan, merasakan cinta kasih, dan merasakan keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya, amin. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Bapa atas renungan hari ini, Tuhan. Kembali mengingatkan kami, Tuhan, untuk menjadi pelaku dan pewarta firman-Mu, Tuhan, untuk menjadi saksi dan alam. Pakailah kami, Tuhan, untuk terus mewujud menyatakan cinta kasih-Mu, Tuhan, yang Engkau sudah berikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Engkau sudah berikan melalui baptisan, melalui pertobatan, kelahiran kembali. Engkau yang akan memakai kami, Tuhan, bahkan sudah memakai kami untuk menjadi saksi dan alam. Pakailah kami, Tuhan, agar orang lain juga merasakan cinta kasih-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.